Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian dan berayahan Dayan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Farida Nur Fatwa di pembelajaran PPKN, khususnya di SMK Dayan. Oh ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, melalui video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu mengenai mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita bersama-sama menyimak video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita memasuki bab 2 atau kompetensi dasar 3.2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan demokrasi di negara kita. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran dari bahasan kali ini. Melalui model pembelajaran home to e-learning, peserta didik dapat menginterpretasi dan mempresentasikan hasilnya terkait sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya melalui daring online dengan mengembangkan nilai karakter jujur, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini, kita awali dengan apa itu yang dimaksud dengan demokrasi. Tentunya bukan hal yang baru untuk kita mendengar istilah demokrasi. Mungkin kalian juga sudah tahu salah satu contoh atau praktik dari kegiatan demokrasi. Namun, tidak ada salahnya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian secara etimologis dari demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi itu bisa dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat atau pemerintahan oleh rakyat, atau bahkan pemerintahan yang kembali lagi untuk rakyat. Karena di sini demos rakyat, pemerintahan kekuasaannya berada di tangan rakyat. Next. Itu barusan secara etimologi. Nah, sekarang demokrasi mengandung pengertian 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama tadi, pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan, ya, atau legitimate government dan tidak legitimasi pemerintahan atau unlegitimate government di mata rakyat, ya. Jadi pengertian yang pertama bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. Yang ketiga, pemerintah untuk rakyat atau government for people adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Seperti halnya seperti ini demokrasi itu berawal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat dan kembali lagi oleh rakyat. Salah satu contohnya adalah apakah presiden kita rakyat? Ya tentu presiden adalah rakyat. Beliau dipilih oleh rakyat. Terpilih oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Untuk siapa menjalankan pemerintahannya? Tentunya kembali lagi untuk rakyat. Ya, secara sederhana pengertian demokrasi adalah seperti itu, ya. Pemerintahan yang berawal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, ya, dilaksanakannya oleh rakyat dan kembali lagi untuk rakyat. Selanjutnya,
Nah, ini hakikat demokrasi. Yang A, kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, atau bahkan kebebasan pers ya, baik kebebasan individu, kelompok yang juga mengakibatkan keterbatasan individu dan kelompok yang diwujudkan dalam peraturan etika dan moral. Yang B, kesederajatan hak dan kewajiban yang sama. Nah, kemudian kedudukan yang sama di depan atau di mata. C, keterbukaan kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat secara terbuka, secara transparan. Ya, tidak ada yang begitu. Yang ke D, etika dan norma kehidupan tentunya harus dijunjung. Demikian hakikat demokrasi. Selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Ya, tentu hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang patut untuk diakui. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan trias politika. Nah, waktu di kelas 10 kalian sudah belajar tentang trias politika ya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Pemerintahan menurut hukum. Negara kita adalah negara hukum dan segala sesuatunya diatur oleh aturan. Jaminan hak individu secara konstitusional, secara konstitusional, ya termasuk prosedurnya, ya berdasarkan konstitusi undang-undang yang berlaku. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ya, bahwa hakim memiliki peran tidak memihak atau bersifat transparan. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Nah, pemilu adalah salah satu bentuk pesta dari demokrasi. Yang selanjutnya G, kebebasan mengemukakan pendapat. Setiap orang punya hak untuk melakukan pendapat, ya, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dihalangi oleh siapapun. Yang H, kebebasan berserikat dan berposisi. Kita punya hak untuk berorganisasi, berserikat. Yang I, pendidikan politik atau kewarganegaraan sipil. Kita memahami politik atau demokrasi melalui pendidikan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Yang pertama mengenai kesadaran akan pluralisme atau keberagaman, ya, musyawarah, pertimbangan moral, pemufakatan yang jujur dan sehat, pemenuhan segi-segi ekonomi, kemudian kerjasama antar warga masyarakat, dan sikap mempercayai etikat baik masing. Kemudian pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dalam sistem. Demikian 7 nilai-nilai dari demokrasi, ya, salah satunya ada musyawarah, ada akan keberagaman, ya, pandangan hidup yang selanjutnya adalah kultur demokrasi atau budaya demokrasi. Karena di negara kita salah satu kebudayaan adalah terciptanya demokrasi atau mengikut demokrasi. Pertama, kulturnya atau budaya demokrasi adalah menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Kemudian menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa secara teratur. Ya, contohnya negara kita pemilu atau pemilihan presiden dilakukan selama 5 tahun sekali, ya, atau pemilihan gubernur, ya, daerah ataupun kepala daerah kabupaten atau kota ya, secara periode. Kemudian penggunaan paksaan sedikit mungkin. 5. Pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. 6. Menegakkan keadilan, memajukan iptek. 7 dan ke-8 pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Ini kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah macam-macam demokrasi. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 2, ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Kalau langsung berarti paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam melakukan permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum. Kalau demokrasi tidak langsung berarti demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahannya dihadapinya semakin rumit. Ini salah satunya ya bisa proses pemilihan umum, ya. Kita diwakili untuk
melaksanakan. Yang kedua, berdasarkan atas dasar prinsip ideologi. Ya, yang pertama demokrasi konstitusional dan yang kedua adalah demokrasi rakyat. Kalau konstitusional berarti demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warga. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Ini pemerintah tidak seenaknya melakukan kebijakan, tapi tentunya dibatasi oleh konstitusi atau oleh undang-undang. Yang kedua adalah demokrasi rakyat, juga disebut sebagai demokrasi proletar yang berhaluan marxisme komunisme. Demokrasi rakyat menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia diberikan kebebasan dari keterikatannya kepada pemimpin pribadi tanpa ada penindasan atau akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara ketat. Jadi maksudnya di sini bukan berarti menghalalkan cara paksa. Kemudian selanjutnya mengenai yang ketiga, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal. Yang kedua, demokrasi material dan demokrasi gabungan dari formal dan material. Demokrasi formal yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik, ya, tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Material ini lebih menitikberatkan pada bidang ekonomi. Kalau formal itu lebih kepada politik, material kepada ekonomi, ya. Tapi sedangkan kurang diperhatikan ya, kalau dalam hal material bidang politik kurang diperhatikan dan kadang bahkan tidak. Kalau demokrasi gabungan di sini berarti demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Kalau formal tadi lebih kepada bidang politik, tapi tidak menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Kalau demokrasi material di sini menitikberatkan pada bidang politik, bahkan di bidang ekonomi kalau material dan tidak memperhatikan bidang politik. Kalau gabungan ini mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi. Demikian yang berkaitan dengan pengertian demokrasi, hakikat demokrasi, kemudian juga nilai-nilai, prinsip, ya, kemudian berbagai macam-macam demokrasi yang secara umum sudah Ibu bahas, ya. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan via Google Classroom, ya. Demikian pembahasan dari Ibu mengenai demokrasi. Wassalamualaikum. Tetap semangat dan salam demokrasi. Bagaimana anak-anak setelah menyimak video pembelajarannya? Apakah sudah dapat dipahami? Jika ada pertanyaan, silakan kalian berkomentar di forum Classroom atau personal kontak via WhatsApp Ibu. Setelah pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas di Classroom. Tentunya tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.